Baik, teman-teman partisipan semua yang telah bergabung, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman partisipan yang dalam acara hari ini diskusi terbuka dengan judul Menjadi yang Terbaik, itu maniak pertelevisian dan angan-angannya di dunia televisi. Baik, pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021, saya Kaliandra mengajak teman-teman partisipan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berpendapat, kemudian menyampaikan keluh kesahnya yang terkait dengan mania pertelevisian. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah membantu saya mulai dari menyusun konsep, melakukan penjadwalan, menyebarluaskan undangan, kemudian memberi saya serangkaian nasihat, kemudian memberikan saya wejangan, hingga pada waktu diskusi ini dapat terlaksana sesuai pada jadwalnya. Oke. Sebelum diskusi ini dimulai, perlu saya sampaikan, selama materi ini saya berikan, dimohon kepada teman-teman yang masih mengaktifkan mikrofonnya agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya persilakan kepada teman-teman untuk memeriksa output audio perangkatnya masing-masing, dan berkenan dapat mengaktifkan kameranya untuk sementara terlebih dahulu untuk memeriksa apakah suara saya terdengar atau masih samar-samar atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Bagi teman-teman yang sudah dapat mendengar audio ataupun suara dari saya, harap lambaikan tangan atau mengacungkan jempol tangan teman-teman atau melalui chat bahwa suara saya dapat terdengar dengan sempurna. Baik, jika teman-teman sudah selesai memberikan responnya terhadap suara saya yang sudah terdengar oleh teman-teman partisipan, teman-teman boleh dapat menonaktifkan kembali kameranya apabila teman-teman dalam keadaan sibuk atau tidak dapat melakukan video conference-nya, ya. Baik. Ya. Kita langsung saja pada teman-teman. Kita langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan, teman-teman. Oke. Oke. Apakah teman-teman sudah dapat melihat materi yang sudah saya share sebelumnya atau malah masih melihat gambar foto saya? Silakan berikan respon teman-teman. Oke, baik ya, kita langsung saja mulai ya. Untuk host, bagi partisipan yang masih ingin bergabung, mohon dilakukan admit ya, maksudnya dilakukan penerimaan agar materinya bisa dapat saya sampaikan segera mungkin. Oke, saya langsung aja teman-teman. Di sini kita lihat judulnya Menjadi yang Terbaik, maniak pertelevisian dan angan-angannya di dunia televisi. Baik,
Langsung saja, apa itu maniak? Teman-teman pasti sudah mendengar kata maniak ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maniak itu adalah orang yang tergila-gila akan sesuatu, kemudian orang yang sangat menyukai sesuatu. Nah, bagi teman-teman yang asing dengan kata maniak atau mungkin menganggap mengkonotasikan maniak itu sebagai hal yang negatif, saya pikir itu hal yang wajar ya. Karena kalau bagi teman-teman sekarang ini, maniak lebih dikenal dengan istilah fandom. Jadi banyak sekali ya, ada fandom K-pop, kemudian ada fandom atau maniak transportasi, kemudian juga ada maniak transportasi sendiri juga banyak ya. Ada maniak taksi, ada maniak pesawat, ada maniak bus, ada maniak kereta api dan sejenisnya. Kemudian ada maniak animasi atau film kartun, kemudian juga ada maniak teknologi, kemudian ada maniak teknologi juga seperti maniak ponsel, kemudian maniak komputer, kemudian maniak aplikasinya juga, dan sejenisnya. Nah, untuk saat ini kita akan kerucutkan pada maniak pertelevisian sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, ini ada pandangan menyoal maniak televisi. Dikutip dari laman suarapemancar.com yang saya sadur dari teman saya, Mas Teddy Sumo Apriana, disebutkan bahwa ketertarikan orang-orang yang tertarik dengan televisi sejak kecil pernah diteliti oleh beberapa ahli psikologi. Salah satunya adalah dari Tim Smith, seorang psikolog perkembangan anak dari Baby Lab di London. Dalam penelitiannya tahun 2014, Smith dan teman-temannya mencari tahu soal apa yang menarik perhatian, seperti warna, kecerahan, dan gerakan, dengan tokoh utama dari acara televisi anak-anak dibandingkan dengan 6 acara dewasa. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meski sistem motorik mata yang dimiliki anak-anak cenderung lamban, namun mereka bisa mengikuti pergerakan visual yang relatif sangat cepat. Jadi mungkin teman-teman partisipan di sini ada yang mulai dari umur belia ya, mungkin dari umur 1 atau 2 tahun yang sudah bisa atau pernah mengingat menyaksikan suatu acara televisi walaupun teman-teman mungkin masih kecil ya, sehingga penelitian ini ada benarnya dan ada beberapa kasus di mana anak kecil lebih cenderung tertarik kepada acara-acara yang sebetulnya bukan acara untuk anak-anak ya, bisa jadi berita yang kemudian teman-teman ini menyaksikannya lebih ke visualisasinya. Kemudian juga ada yang melihat dari gaya pembawa acara, karena ya itu tadi anak-anak itu lebih tertarik terhadap warna, komposisi warna, kecerahan, gerakan, tokoh utama, juga visualisasi di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ini menurut Smith, kami ingin melihat apakah pembuat acara anak-anak ini meskipun sifatnya coba-coba mengembangkan teknik yang secara efektif membantu bayi untuk memahami dan memproses informasi. Ini dikutip dari BBC, sumbernya ada, silakan untuk teman-teman untuk di screenshot atau dicatat. Ya, bagi yang sudah dicatat, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke angan-angan mereka ya, maniak televisi. Ini saya sudah petakan. Ini ada beberapa 4 ya, angan-angan yang sudah saya susun, yang sudah saya amati. Jadi ada ya angan-angan mereka yaitu memiliki sebuah stasiun televisi. Jadi
teman-teman partisipan yang mungkin dulu atau saat ini pernah membuat suatu stasiun TV-TV-an, ya ini mungkin ya teman-teman baik menyadari atau tidak, teman-teman partisipan termasuk dalam maniak pertelevisian. Tapi tidak perlu dirisaukan atau tidak perlu menjadi rasa malu. Ini ya saya sebutkan, memiliki sebuah stasiun televisi. Jadi membuat logo, kemudian struktur organisasi, program acara, penjadwalan, hingga desain sebagai ciri khas identitas mereka. Jadi bagi teman-teman partisipan yang pernah membuat desain ini, ya mungkin punya ciri khas sendiri atau mungkin pernah melihat dari suatu stasiun televisi lain hingga diaplikasikan oleh teman-teman, bagaimana strukturnya, bagaimana jadwalnya, bagaimana programnya, kemudian bagaimana visualisasinya. Lalu kita lanjut kepada menjadi pewarta atau pembawa acara. Teman-teman partisipan di sini mungkin salah satunya sudah ada yang mewujudkan impiannya menjadi pewarta atau pembawa acara. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mewujudkan angan-angan teman-teman dari passionnya, dari angan-angan kemudian menjadi kenyataan. Sini disebutkan menjadi pewarta atau pembawa acara, yaitu tampil di depan kamera dan disiarkan langsung, adalah kebanggaan tersendiri bagi mereka untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pewarta. Ya, maniak pertelevisian itu sangat antusias jika melihat kamera atau melihat wartawan, dan kayaknya bukan hanya teman-teman maniak pertelevisian ya, hampir semua, jika teman-teman melihat wartawan yang melakukan observasi atau melakukan wawancara ke lapangan pasti dikerubuti para selebritis, gitu ya. Kemudian saya lanjut menjadi pengamat. Ya, di sini menjadi pengamat ya seperti saya ini bisa berbicara dengan kemampuan dan ingatan soal pertelevisian, termasuk jika ada diskusi dan diundang sebagai pemateri. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih melakukan riset, kemudian masih melakukan studi literasi, saya harapkan semoga teman-teman dapat lancar ya dalam mencari literasi yang dibutuhkan, karena literasi mengenai pertelevisian di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Lalu saya lanjut menjadi orang nomor 1 di televisi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bos-bos stasiun televisi itu menjadi panutan buat teman-teman ya. Jadi mereka bisa merekrut ribuan orang untuk mengoperasikan sebuah stasiun televisi, itu akan menjadi panutan buat mereka dan akan menjadi sebuah angan-angan yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi kita mau tidak mau ya, suka atau tidak suka kita harus dukung, karena ya apalagi di Indonesia ini disebutkan bahwa negara dengan jumlah stasiun televisi terbanyak, bisa dibilang terbanyak di dunia ya, karena kalau kita total dari stasiun televisi yang ada itu dari mungkin 18 diantaranya dioperasikan dari Jakarta, kemudian kalau kita tambah dengan stasiun televisi lokal di berbagai daerah di Indonesia, kita kalikan 4 aja. Dari 91 kota itu sudah lebih dari 300 ya. Jadi cukup fantastis loh. Mungkin bisa saja mengalahkan negara-negara lain seperti India atau Thailand. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia. Kategori pada maniak televisi. Kemudian saya sudah membuat pemetaannya di sini, ada maniak stasiun televisi, kemudian maniak program televisi, kemudian maniak rumah produksi televisi, dan maniak iklan televisi. Kalau di sini maniak stasiun televisi berfokus kepada kegiatan korporasi stasiun televisi. Nah, stasiun televisi yang menjadi area maniak ini bisa mencakup banyak hal, seperti induk korporasi stasiun televisi, kemudian anak usaha, kemudian status pengelolaan, kemudian kewilayahan yang meliputi nasional,
sindikasi atau lokal berjaringan, termasuk membuat stasiun televisi sendiri. Ya. Saya lanjut, mania program televisi. Nah, ini mania program televisi ini juga banyak ya, bisa dari mana-mana ya. Bisa berfokus pada jenis program yang ditayangkan oleh televisi. Ya, adapun program tersebut adalah sinetron, drama, berita, olahraga, hingga kartun atau serial animasi. Ada pula yang melakukan koleksi, menjadi kolektor dengan cara mengambil gambar layar screen capture saat acara berlangsung, terutama pada aktris, aktor, atau presenter berita saat acaranya berlangsung. Kemudian ada maniak rumah produksi televisi. Nah, ini berfokus pada rumah produksi dan kegiatannya. Jadi di Indonesia ini rumah produksi itu kan banyak ya. Ada rumah produksi film, ada rumah produksi televisi, ada juga rumah produksi untuk penayangan di luar dua wilayah tersebut, seperti di internet. Ini berfokus umumnya maniak ini lebih tertarik kepada visual, kemudian komposisi warna, suara, dan juga penataan dalam alur cerita di sebuah produksi televisi. Kemudian yang keempat itu adalah maniak iklan televisi. Nah, ini berfokus kepada iklan-iklan televisi yang ditayangkan, lintas waktu dan juga lintas zaman. Maniak bisa tertarik pada iklan, kemudian juga yang berdasarkan pada pengalamannya menyaksikan iklan tersebut di waktu usia belia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dulu pernah mengingat ada iklan tertentu, ya itu, dan sampai sekarang masih dicari, itu saya harap pencariannya dapat segera ditemukan ya. Jadi ada unsur kebanggaan bagi teman-teman sendiri yang bisa menemukan iklannya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Kita langsung mengerucut saja. Ini ada maniak stasiun televisi, teman-teman. Ini saya bagi menjadi 5. Oke, saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertumpu pada induk perusahaan. Jadi, saya anggap di sini menduduki paling puncak dalam rantai kategori. Jadi, contohnya mendalami peran MNC, MTEK, terus kelompok media Bali Pos, kemudian ada Jawa Pos Media atau JPM TV dan sebagainya. Jadi kalau dulu mungkin sebuah stasiun televisi itu bisa bekerja secara independen, tidak ada induk perusahaan. Paling hanya konglomerasinya saja. Kalau sekarang semua hampir sebagian besar itu berada dalam induk perusahaan. Kemudian menyesuaikan kewilayahan, penyebar luasan stasiun televisi di setiap wilayah. Jadi sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa stasiun televisi di Indonesia itu bisa berjumlah lebih dari 300 stasiun ya. Kalau kita hitung dari 91 kabupaten atau kota. Nah, ini ada yang menyukai yang di Jakarta, kemudian ada juga yang dari daerah. Jadi mungkin teman-teman mencari tahu ya mana yang paling mudah dan mana yang merasa itu sebagai harta karun mereka. Nah, ini bisa juga menyukai stasiun televisi lokal berjaringan maupun sindikasinya. Contohnya Bali TV Network, kemudian JPM TV, kemudian Space Tune yang mungkin ada sebagian teman-teman partisipan dan juga sebagainya. Kemudian bergantung pada status pengelolaan. Nah, ini di Indonesia ini stasiun televisi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta, maupun swadaya masyarakat atau kita sebut sebagai stasiun televisi komunitas. Ada yang menyukai dan ada yang membenci. Jadi teman-teman ini pasti ada di antara teman-teman partisipan ini ada yang tidak menyukai salah satunya atau ada yang sangat mengagumi secara keseluruhan. Kemudian ikut gerakan sosial perusahaan. Nah, bagi maniak pertelevisian ini adalah momen yang paling ditunggu karena jika mereka serius mengikutinya, umumnya mereka akan ikut dalam acara yang diselenggarakan oleh stasiun televisi tersebut. Ada juga yang sanggup berkunjung ke stasiun televisi tersebut. Jadi, ketika stasiun televisi menyelenggarakan program-program off-air, semisal kegiatan donor darah, kemudian membagi-bagikan
sembako, atau mungkin membagikan door prize seperti pembagian set-top box televisi digital. Kemudian ada juga yang menyelenggarakan musik di panggung-panggung yang akhirnya mereka datang supaya mendapatkan souvenir-souvenir yang menurut mania pertelevisian itu sangat berharga. Oke. Lalu saya lanjut menjadi simulator. Nah ini, jadi dengan pemikirannya teman-teman partisipan yang unik, itu akan membuat stasiun televisi sendiri dan merasa diri mereka sebagai pimpinan perusahaan tersebut. Lalu ada logo, jadwal, pemrograman, mereka buat sendiri sesuai kemampuan berpikir mereka. Kita lanjut. Ini ada mania program televisi. Nah, saya urut saja dari awal, dari pertama, yaitu senang pada acara televisi. Ada yang menyukai berita, kartun, sinetron, drama, olahraga, dan sebagainya. Lintas waktu dan lintas zaman. Ada yang suka dari zaman dulu, ada yang menyukai di era sekarang. Jadi teman-teman ini pasti di antaranya ada yang senang dengan kartun tertentu, ada yang menyukai berita tertentu, sinetron tertentu, drama atau olahraga tertentu yang teman-teman merasa itu penting bagi hidup kalian, ya, baik itu zaman dulu maupun zaman sekarang. Kemudian ikut andil dan berpartisipasi. Maniak menggunakan media sosialnya untuk mencari tahu apa dan siapa di balik program televisi. Mulai dari menyimpan foto idolanya hingga membuat fanbase. Nah, ini saya apresiasi kepada teman-teman yang sangat serius membuat ikut andil dan berpartisipasi ini, karena secara tidak langsung itu teman-teman partisipan telah mendongkrak popularitas stasiun televisi tersebut. Ya. Ini kepada host atas nama Muhammad Fatur, ini kok kayaknya keluar masuk dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Mengutarakan konsep dan masa depan. Ada yang berharap program lama ditayangkan kembali, teman-teman. Namun ada pula yang membuat khayalan dengan membuat program lama seolah ditayangkan kembali padahal tidak ditayangkan. Nah, teman-teman partisipan mungkin pernah menemukan kasus ini di media sosial masing-masing teman-teman. Nah, nanti akan saya sebutkan dan akan saya berikan tips gimana cara mengatasinya. Kemudian saya lanjut, lebih hatam dan paling responsif. Bisa jadi disebut sebagai spoiler man, tapi sebutan itu tidak bisa menjadikan sumber acuan. Maniak dengan naluri pendekatannya yang unik, mereka bisa menebak apa yang akan ditayangkan dan apa yang terjadi di kemudian hari. Seperti peramal, mesti ya kadang meleset. Jadi saya kasih contoh, di YouTube teman-teman partisipan atau teman-teman menyaksikan YouTube, tiba-tiba ada yang menulis acara ini ditayangkan pada tanggal sekian-sekian, jam sekian-sekian. Ya, kalau masih normal boleh. Tapi ketika lebih di luar nalar adalah disebutkan bahwa stasiun televisi tersebut menayangkan programnya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2100 sekian-sekian. Wah, 2100 ya, berarti usia Doraemon dong. Ya, ya. Kita lanjut mencari tahu dengan literasi. Nah, maniak seperti ini agaknya langka karena lebih senang mencari tahu literasi program dengan pergi ke perpustakaan atau membeli media cetak pendukung hipotesisnya soal program televisi. Nah, saya sebut ini langka karena sebagian besar yang saya amati, maniak televisi ini umumnya agak kesulitan mendapatkan literasi ya. Entah mungkin karena persoalan biaya, persoalan waktu, atau persoalan izin dari orang tuanya apabila mereka masih memiliki orang tua, gitu ya. Kemudian saya lanjut menjadi maniak rumah produksi televisi. Nah, ini juga paling menarik karena ternyata di antara kita ada yang seperti ini. Menulis dari sejarahnya dari A sampai Z. Rumah produksi termasuk pergerakan yang dinamis, umumnya tidak berdiri dari nol. Ada yang existing, ada yang terlihat baru tapi produsernya orang lama. Contohnya Parkit Film dengan Multivision Plus, lalu Karisma Jabar Film dengan Star Vision, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang mungkin tahu persis rumah produksi zaman dahulu, ketika namanya muncul di rumah produksi lain, itu termasuk pergerakan dinamis ya teman-teman. Jadi ya ada teman-teman yang mungkin menelisik soal rumah produksinya, ada yang menelusuri individualnya atau orang atau produsernya ya, seperti misalkan menelusuri
biografi atau profil Bapak Shankar RS atau Bapak Raj Indra Singh yang dulu pernah bekerja di Multivision, kemudian bekerja di Starvision, dan kini mereka masing-masing bekerja memiliki rumah produksi sendiri-sendiri. Saya lanjut ke rajin nonton. Ya, maniak yang satu ini lebih bisa dikatakan rajin menyaksikan film buatan rumah produksi kesukaannya. Bisa pergi ke bioskop, bisa menunggu rilis di televisi, atau menyaksikan di platform over the top seperti video maupun Disney Plus Hotstar. Saya di sini ingin menyisipkan Netflix, tapi sayangnya dari sebagian amatan saya bahwa teman-teman tidak semuanya berlangganan Netflix dengan alasan mahal. Ya, memang mahal. Di antara over the top yang lain, Netflix termasuk yang paling mahal. Kemudian berani merogoh kocek lebih dalam. Ya, jika produksinya tidak dirilis di media digital, maniak yang satu ini berani merogoh kocek untuk membeli VCD, kemudian pita kaset berupa VHS, Betacam, dan sejenisnya, untuk mencari tahu kebenaran program tersebut. Ya, untuk yang satu ini, teman-teman terutama yang memiliki pita kaset biasanya mencari tahu siapa yang memiliki jasa konverter pita kaset. Saya sudah mengenal beberapa teman dan itu juga sudah menjadi saya sudah berlangganan terhadapnya karena saya percaya bahwa hasil produksi konversinya itu sangat baik. Kemudian mengamati visual intro rumah produksi. Ada yang menyukai karena menarik, ada pula yang ingin melawan rasa takut di masa lampau. Jadi ini kasusnya sama seperti beberapa teman-teman partisipan dan mungkin juga saya pribadi. Ada yang takut dengan intro Multivision Plus era lampau, tapi masih penasaran untuk ditonton berulang kali. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan logo Multivision itu akan dicari mana perbedaannya antara zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu akan terlihat seberapa rasa penasaran mereka, dan itu akan mereka amati sedetail mungkin, sekecil apapun mana yang akan berbeda, dan itu akan menjadi temuan mereka di kemudian hari. Ya. Kemudian idealisme rumah produksi. Jadi ini biasanya kita temukan saat seorang maniak menggunjing rumah produksi lain sebagai akibat dari lebih rendah dibanding rumah produksi kesukaannya. Tayal jadi perkelahian sengit dan konflik tidak berkesudahan. Ya, ini mungkin teman-teman pernah menemui kasus ini ya di media sosial. Kemudian kita lanjut maniak iklan televisi. Ya, untuk yang satu ini mungkin populasinya cukup lumayan banyak ya. Nah, sini saya sebut rela berkorban demi mengingat iklan. Iklan televisi juga bersifat dinamis, teman-teman partisipan, mengikuti perkembangan zaman. Tapi maniak yang satu ini layak diberikan apresiasi. Ada pula di antara mereka yang rela membeli rekaman iklan dari jasa penjual rekaman dengan harga tinggi sekalipun. Seperti yang tadi saya sebutkan, sama pada maniak rumah produksi televisi. Mereka akan mencari tahu, rela merogoh kocek demi melampiaskan rasa penasaran mereka terhadap sebuah iklan di televisi. Ya. Kalau saya lanjut, produk rokok, telekomunikasi, dan fast moving consumer goods atau FCMG mendominasi. Nah, teman-teman pasti penasaran, kenapa produk rokok itu paling mendominasi? Yaitu tadi, rokok itu pada iklannya itu visualnya sangat menarik, sangat menginspirasi berbagai orang. Saya ambil contoh Sampurna, M-Mild ya, yang quote-nya atau mungkin pernyataannya iklan-iklannya itu sangat kontras gitu ya. Kemudian telekomunikasi seperti Telkomsel, ProXL, Indosat, kemudian juga Telkom Indonesia, dan fast moving consumer goods. Jadi FCMG ini termasuk barang habis pakai ya, seperti sampo, kemudian obat-obatan, kemudian makanan atau minuman, ini juga menjadi incaran bagi para maniak iklan. Lalu saya lanjut ke membuat kompilasi iklan. Jadi bagi teman-teman partisipan, saya pastikan pernah membuat sebuah kompilasi iklan. Jadi ini sangat membantu para penonton untuk melihat iklan sesuai dengan kategori produknya.
rela menyortir rekaman untuk mengetahui produk-produk yang akan diperlihatkan kepada penonton. Kemudian saya lanjut, iklan kadang dihindari, tapi jadi kenangan di kemudian hari. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa iklan ini lebih sering dihindari baik oleh anak-anak maupun dewasa. Tapi bagi para maniak, ini bisa menjadi perencanaan yang baik untuk dibuat kenangan dengan harapan penonton bisa melihat iklan yang pernah mereka hindari ternyata muncul kembali di tempat lainnya. Saya mengalaminya, jadi dulu saya sangat menghindari iklan-iklan yang diproduksi oleh P&G, tapi lambat laun saya penasaran, saya ingin tahu apakah di YouTube atau di platform video lain pernah diputar, dan saya pernah memiliki koleksinya, dan ya saya anggap itu keberhasilan saya, meski saya harus melawan rasa takut. Ya. Kemudian lintas negara dan lintas generasi. Beberapa iklan dibuat secara global dengan kearifan lokal, dan ini bisa dibuat perbandingan oleh maniak. Mana yang paling bagus, tapi umumnya membanggakan iklan dari negerinya sendiri. Nah, bagi produk-produk yang diproduksi secara global, ini memang memperhatikan kearifan lokal. Jika diproduksi di Indonesia atau dijual di Indonesia, mungkin ada penyelaras suaranya, kemudian visualisasinya disesuaikan dengan wilayah Indonesia. Gitu, teman-teman. Saya lanjut. Nah, ini dia. Peran TIK pada maniak pertelevisian. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa maniak pertelevisian sangat bergantung pada peranan TIK. Atau teknologi informasi komunikasi. Kemajuan teknologi yang pesat turut memperlancar kegiatan para maniak pertelevisian dalam menjalankan rutinitasnya, termasuk saling mengenal dengan sesama maniak pertelevisian. Ya, kalau zaman saya dulu, maniak pertelevisian itu sangat sulit ya, karena tidak ada media sosial yang bisa kita gunakan. Paling ya sudah hanya menyaksikan televisi atau mungkin mencatat di kertas gambar mungkin, atau di buku tertentu untuk mengapresiasi pemikiran-pemikiran mereka. Beda dengan sekarang yang bisa dituangkan hanya dalam satu ketika. Okay. Ya. Media sosial dan maniak pertelevisian. Sejak kemunculan teknologi media sosial, maniak pertelevisian memiliki aneka ragam cara untuk mentransmisikan gaya pikir mereka pada orang lain atau dengan sesama maniak. Kemudahan dalam menggali informasi dimanfaatkan para maniak dalam memuaskan hasrat pemikirannya di dunia pertelevisian. Meski tidak semua informasi ada dan disajikan di internet, dan maniak pertelevisian terkadang berhenti untuk mencari informasi tersebut dengan berbagai faktor. Ya, media sosial ini dan kemajuan internet ternyata tidak berjalan mulus ya bagi sebagian maniak pertelevisian, karena mereka masih sangat kesulitan mencari apa yang mereka cari atau apa yang mereka pikirkan atau yang mereka hayal, seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini ya, teman-teman jangan tertrigger atau jangan merasa teman-teman ini adalah bagian dari aib ya, enggak. Di sini adalah diskusi terbuka, dan saya sangat mengapresiasi pada teman-teman yang bersungguh-sungguh mendesain kemudian membuat logo-logo seperti ini ya, teman-teman. Saya sangat apresiasi ya, karena tidak semua orang punya pemikiran seperti ini, dan mereka membuat TV internet ya, yang ada di YouTube, kemudian di media sosial ya. Saya sangat apresiasi kepada mereka-mereka yang telah menuangkan pikiran dan hayalan mereka menjadi sebuah logo yang menjadi identitas mereka dan juga identitas nama mereka. Saya lanjut ya. Berawal dari pengalaman pahit. Ini mungkin teman-teman sudah mengalaminya atau bagi sebagian orang ya. Bagi beberapa orang, kepergok menggambar di tengah pelajaran berlangsung pada saat sekolah itu bagaikan aib tak terlupakan. Terlebih yang digambarnya itu adalah stasiun televisi. Sepertinya di beberapa kasus, oknum guru lebih sering memarahi muridnya yang kedapatan menggambar hayalan ala-ala unik
ala anak-anak unik ini, dibandingkan menangani kasus asusila atau pelecehan atau murid-muridnya yang melakukan aksi vandal berupa gambar alat kelamin di ruang kelas. Jadi teman-teman yang pernah mengalami hal ini, tolong maafkan guru atau tenaga pengajar yang pernah membentak kalian gara-gara kalian merasa aibnya dibuka karena teman-teman menggambar sebuah stasiun televisi saat pelajaran berlangsung, ya. Tolong maafkan ya teman-teman ya, karena kita tidak tahu umur apakah guru itu masih ada atau tidak, ya. Kita lanjut. Sisi positif mania pertelevisian, memiliki semangat lebih unggul. Nah, ini ketika mania pertelevisian melakukan kegiatannya, semangat juangnya juga bergelora tinggi. Terlebih pada saat menemukan tantangan atau teka-teki baru yang sulit dipecahkan oleh orang-orang kebanyakan. Jika didukung keadaan dan kondisi yang memungkinkan, mania pertelevisian langsung bergegas mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan mencari literasi berkaitan dengan temuannya. Ya, saya apresiasi kepada teman-teman partisipan yang telah memiliki spirit ini, memiliki semangat lebih unggul dan rasa kebanggaan teman-teman partisipan sebagai mania pertelevisian. Jadi ini bukan aib teman-teman, ini menjadi semangat hidup, menjadi tolok ukur kepada teman-teman untuk bertahan di situasi yang sangat dinamis seperti sekarang, ya. Saya lanjut. Wawasan lebih luas. Nah, mania pertelevisian tidak dapat dipungkiri bahwa wawasan mereka terhadap pertelevisian jauh lebih luas dan lebih lugas. Analisisnya lebih cermat dan detail dibandingkan orang awam. Bahkan mereka berhasil membandingkan suatu kasus yang bisa dibilang sepele tapi fatal akibatnya jika tidak ditindaklanjuti. Contohnya, mania pertelevisian bisa mengamati siaran SCTV atau ANTV yang output suaranya berbeda. Siaran SCTV stereo, ANTV sebagian besar mono. Atau mania pertelevisian mengamati logo Indosiar yang membekas pada layar televisi tabung. Tentu saja ini bukan masalah sepele, teman-teman. Hipotesis mereka semestinya dapat diterima dan bukan dicemooh. Jadi ini mungkin teman-teman salah satunya saya lihat di sini, teman-teman partisipan yang sangat mania terhadap Indosiar. Saya angkat topi kepada Anda. Saya ucapkan terima kasih. Saya sering melihat gambar Anda menggunakan logo Indosiar ketika Anda datang ke suatu event dan Anda membawa logo Indosiar. Bagi teman-teman yang lain mungkin terasa aneh, tapi bagi saya Anda memiliki keberanian yang sangat lebih. Ya, saya ucapkan terima kasih dan sangat apresiasi kepada Anda, teman-teman yang fanatik terhadap Indosiar ini. Ya, mungkin teman-teman bisa tahu siapa namanya, ya. Kemudian mahir menggunakan aplikasi. Ya, manusia tentu tidak lepas dari rasa penasaran dan keingin tahuannya akan suatu hal. Termasuk mania pertelevisian yang ingin coba-coba. Ada yang berawal dari iseng, ada pula yang menyimak pembelajaran tertentu. Mereka umumnya sudah dapat mengoperasikan komputer maupun aplikasi di dalamnya, baik secara otodidak maupun dari hasil belajarnya di sekolah. Aplikasi dasar yang mereka kuasai antara lain Microsoft Paint, Corel Draw, hingga yang sukar sekalipun atau yang expert seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dan sebagainya. Sementara di ponsel, umumnya mereka menggunakan KineMaster, Bandicam, dan sejenisnya. Oke, bagi teman-teman yang bisa mengoperasikan ini, saya ucapkan selamat. Semoga teman-teman bisa meningkatkan kemampuannya di masing-masing aplikasi tersebut untuk menunjukkan bahwa teman-teman tidak hanya fokus sebagai mania pertelevisian, tapi juga bisa menguasai berbagai macam hal. Kemudian terdepan dalam pembaruan informasi. Ya. Mania pertelevisian rela berada di depan layar televisi selama berjam-jam untuk menjadi yang terdepan dalam pembaruan informasi. Didukung kecepatan teknologi dan media sosial, informasi yang mereka dapatkan bisa segera didistribusikan kepada halayak. Informasi ini bersifat lintas waktu dan lintas wilayah. Mereka bisa menyebarkan informasi mengenai siaran televisi, ada yang dari tahun 90-an, ada yang lebih awal, hingga yang terbaru sekalipun. Oke. Dari semua sisi positif sebagai mania pertelevisian,
saya akan tunjukkan sisi negatifnya maniak pertelevisian. Salah satu ciri umum bagi teman-teman maniak pertelevisian yang mungkin teman-teman bisa rasakan adalah pemahaman dan penggunaan bahasa yang masih kurang. Dari pengamatan beberapa rekan saya dan saya sendiri di lapangan menunjukkan bahwa maniak televisi sulit dipahami oleh halayak akibat kemampuan penggunaan bahasa yang kurang atau mungkin lebih buruk. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh maniak televisi terkadang tidak sesuai ekspektasi halayak mengenai kemampuannya di pertelevisian yang termasuk dalam disiplin ilmu sosial. Teman-teman, bagi teman-teman partisipan yang masih kesulitan saat ini dalam penggunaan dan pemahaman bahasa, mohon ditingkatkan ya teman-teman, atau bisa belajar lebih baik lagi karena tidak semua halayak mengerti bahasa teman-teman ya. Jadi dan televisi ini termasuk ke dalam disiplin ilmu sosial, sehingga ilmu sosial ini berarti ilmu yang menghubungkan antar manusia. Maka teman-teman harus bisa menyesuaikan dan meningkatkan kembali pemahaman dan penggunaan bahasa teman-teman partisipan. Saya lanjut, cenderung sulit bersosialisasi. Efek dari penggunaan bahasa yang kurang juga berpengaruh pada kemampuannya bersosialisasi dengan orang lain, bahkan dengan sesama maniak pertelevisian. Meski sudah ada media sosial dan kemajuan teknologi, namun masalah yang dialami maniak pertelevisian mengenai cara bersosialisasi masih sangat sulit diatasi. Butuh waktu dan proses yang panjang agar mereka mampu bersosialisasi dengan baik. Ya, ini salah satu kendala bagi teman-teman maniak pertelevisian, di mana teman-teman merasa sulit bersosialisasi ya, karena ada ketidaksesuaian atau mungkin ada penyalahartian oleh sebagian halayak. Ya. Saya lanjut, mengusik dan mengganggu orang lain. Ini teman-teman harus diakui mungkin teman-teman pernah melakukannya atau belum ya. Tapi ini saya kasih tahu, cara bersosialisasi yang rendah pada maniak pertelevisian berimbas pada sebagian orang yang merasa terusik dan terganggu dengan kehadiran mereka. Bukan pada bahasa mereka, melainkan pada cara mereka mengumpulkan informasi, mencari pertemanan, dan juga memperluas wawasan. Ada laporan ketika maniak pertelevisian mengusik dan mengganggu orang lain dengan cara menginterupsi pada waktu dan tempat yang tidak tepat, kemudian menghubungi orang dengan cara yang tidak wajar seperti menelpon, kemudian meneror ataupun mengancam, hingga aksi mencari perhatian halayak dengan cara spam atau media sosial melalui metode tagging atau penanda. Maniak pertelevisian tidak sadar, perilaku mereka yang satu ini dapat mengusik dan mengganggu orang lain. Dan sekali lagi, teman-teman, bukan pada topik bahasannya atau dalam passionnya, melainkan pendekatannya. Jadi, teman-teman, halayak ini bukan membenci teman-teman untuk mendalami ilmu di televisinya, tapi pendekatannya. Sekali lagi, jadi orang lain tidak membenci Anda, tidak membenci wawasan Anda, tapi cara pendekatan Anda yang salah. Saya lanjut, salah analisis. Dari ketiga aspek negatif yang dilakukan maniak televisi, yang paling fatal adalah salah menganalisis. Ini disebabkan oleh masih rendahnya literasi yang diserap oleh maniak pertelevisian, sehingga hayalan dan imajinasi mereka ditempatkan pada sajian informasi yang tidak tepat. Contoh kasus, mereplikasi jadwal acara televisi, memprediksi waktu, dan yang paling mengganggu adalah membuat informasi seolah acara tersebut ada, tapi faktanya tidak pernah tayang di televisi manapun. Ini saya membuat sebuah amatan, 90% maniak pertelevisian didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan amatan dan pendataan yang dilakukan oleh berbagai sumber, kalangan maniak pertelevisian didominasi oleh laki-laki. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa maniak pertelevisian ada yang berasal dari kalangan perempuan. Oke, ya seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi ada beberapa maniak yang saling tunjuk. Anda maniak, Anda maniak, Anda maniak, tapi tidak sadar bahwa Anda sendiri juga maniak. Jadi mohon teman-teman partisipan yang pernah atau hingga kini mengalami hal seperti ini, mohon untuk dihentikan atau dalam artian untuk dikurangi ya, karena teman-teman itu tidak bisa bekerja sendiri sebagai seorang pengamat atau sebagai seorang maniak pertelevisian. Ini dia. Keluhan menyoal maniak pertelevisian. Jadi kehadiran maniak pertelevisian ini sebagian besar masih ditanggapi negatif oleh sebagian orang ya. Ini ada sebuah keluhan
Kalian boleh menjadi seorang money activist, tapi tolong jangan spam ke akun medsos saya dong. Saya sudah tidak lagi bekerja di tempat itu. Jadi ini saya harus informasikan kepada teman-teman, ada loh yang seperti ini dan mereka sangat-sangat terganggu. Ada yang merasa terbantukan karena artikel-artikelnya itu mengaitkan ke mereka, tapi ada juga yang merasa terganggu karena mereka sudah tidak lagi bekerja di stasiun televisi tersebut. Kemudian ada kasus lain ini. Jadi ada seseorang yang sedang membaca di perpustakaan dan memiliki ruangan tertutup. Ini dia lakukan demi ambisi dia ya. Tolong dong jangan mengunci ruangan baca seenaknya. Koran diberantakin, kamu baca di ruangan yang di situ ada koran tersimpan. Memang ini ruangan nenek moyangmu apa? Nah ini teman-teman jangan sampai ada kata-kata yang seperti ini dan ini sangat menyakitkan. Jadi tolong teman-teman ya, teman-teman partisipan yang mungkin hingga kini menjadi mania pertelevisian untuk menyesuaikan keadaan sekeliling teman-teman ya. Ini dia. Ada beberapa keluhannya seperti ini, nir empati, yaitu kurangnya sikap empati terhadap lingkungannya di dunia maya atau dunia nyata. Umumnya lebih sering mengemis atau meminta sesuatu dan juga tidak memberikan apresiasi terhadap orang lain. Kemudian tidak kooperatif, yaitu tidak mengakui kekeliruan yang dibuatnya pada saat mengusik orang lain di dunia maya, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dan konflik bahkan dengan sesama maniak. Lalu abusif ya, sering bersikap berlebihan jika membenci sesuatu, termasuk melakukan perisakan, pembulian, perundungan, dan pengancaman terhadap orang lain di dunia maya. Kemudian manipulatif, mengganti atau mereplikasi hasil seseorang tanpa melihat situasi sekitar, termasuk aturan atau batasan yang ditetapkan. Kemudian impersonatif, menirukan dan mengulang gaya bahasa yang tidak tepat atau tidak dalam peruntukannya. Nah, ini saya kasih wejangan ya teman-teman partisipan. Masa depan mereka sangat bagus, tapi mereka perlu diarahkan agar dapat memahami realita yang sesungguhnya, karena mereka tidak dapat bekerja sendiri dan sesuka hati. Mereka harus tahu bahwa ada orang yang tidak dapat memahami pesan mereka. Mereka juga harus tahu bahwa ada orang yang terusik dengan angan-angan mereka. Terlebih jika angan-angan mereka disebarluaskan tanpa memahami situasi dan kondisi sebenarnya. Mereka harus tahu bahwa dasar utama angan-angan mereka adalah kemampuan berkomunikasi yang baik serta pemahaman organisasi yang cukup. Nah ini basic teman-teman. Komunikasi dan organisasi itu harus teman-teman dalami jika teman-teman ingin berada dalam passion sebagai mania pertelevisian. Tidak ada yang melarang, benar, tidak ada yang melarang kok. Cuman teman-teman harus tahu bahwa kemampuan berorganisasi, kemudian kemampuan berkomunikasi yang baik, itu menjadi nilai tambah buat teman-teman dalam menjadi seorang mania pertelevisian. Kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak kebablasan. Jadi, bebas berkreasi dengan meningkatkan kreativitas bukan berarti kebablasan dan mengusik ketenangan orang lain. Jika menyukai karya orang, hargailah dengan cara mengikuti aturannya. Teman-teman yang merasa apresiasi dengan iklan, dengan acara televisi, tolong apresiasi. Minimal teman-teman cantumkan sumbernya, cantumkan linknya, ya, cantumkan sumber dari mana teman-teman mendapatkan gambar tersebut, ya. Atau jangan mereplikasi atau jangan mengubah watermark atau tanda air jika teman-teman mengambil itu dari orang lain, ya. Mengapresiasi hasil jerih payah orang lain bukan dengan cara serta tindakan yang melanggar aturan atau bahkan melanggar hukum. Ini teman-teman harus paham ya. Kita punya undang-undang hak cipta dan itu juga berlaku secara global. Kalau teman-teman tidak mau media sosialnya tumbang, mohon untuk perhatikan hal-hal ini ya. Kemudian berhentilah mengemis atau berusaha meminta seseorang menuruti kemauan Anda. Berusahalah semaksimal mungkin tanpa merugikan orang lain. Kalau teman-teman bisa berjalan sendiri-sendiri, itu akan lebih baik daripada teman-teman bergantung kepada orang lain. Oke? Ini dia. Tips menjadi pengamat televisi yang baik. Ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang pengamat, hal paling penting dalam memperdalam literasi yang seringkali menjadi kendala. Beberapa tipsnya adalah cari tahu literasi-literasi yang disediakan secara gratis atau berbayar. Jika berbayar, teman-teman dapat menabung terlebih dahulu hingga keinginannya tercapai. Nah ini teman-teman, sebetulnya di e-commerce itu banyak sekali yang berhubungan dengan
passion kalian, mania pertelevisian. Ada emblem, kemudian ada buku, ada majalah, ada koran yang mungkin bisa teman-teman pelajari ya. Kalau misalkan masih keterbatasan dengan uang, bisa nabung dulu. Karena saya yakin kalau misalkan barang tersebut dibeli oleh orang lain dan orang lain akan menjualnya di kemudian hari, kalian bisa membelinya ya. Kemudian membuatlah pemetaan pencarian literasi. Misal yang ingin dicari adalah arsip, maka dapat berkunjung ke perpustakaan setempat. Jika yang dicari tidak ditemukan di perpustakaan, dapat mencari literasi di tempat lain. Nah, teman-teman harus perlu diketahui bahwa perpustakaan itu lengkap ya, terutama perpustakaan provinsi yang sangat banyak menampung koran-koran lawas atau tabloid lawas yang teman-teman bisa cari wacana tentang televisi ya. Saya pernah dapat itu di Jogja Library Center dan sangat memukau. Semua wacana tentang televisi saya dapatkan dari sana. Kemudian susun literasi-literasi yang dimiliki dengan sistem foldering untuk memudahkan pencarian dan pengamatan kembali di kemudian hari. Lalu, jika merasa belum paham dengan literasi yang tersedia, carilah petunjuk pada orang yang paham mengenai literasi yang ditanyakan. Lanjut, menjadi TV-TVan yang baik. Tidak salah dan tidak ada yang melarang teman-teman untuk membentuk stasiun televisi sesuai dengan imajinasinya. Namun teman-teman dapat menerapkan tips ini agar karya kalian tidak disalahartikan oleh halayak. Buatlah desain yang unik, atau sebisa mungkin jangan menjiplak atau menirukan secara gamblang logo yang sudah ada. Misal logo TVRI, kalau bisa teman-teman jangan terlalu menjiplak ya. Jadi mungkin cari alternatif lain yang mungkin teman-teman bisa menggunakannya. Dengan demikian, imajinasi teman-teman tersebut dapat dilatih dan diarahkan kepada karya yang lebih baik. Terus, tetap menggunakan media sosial dengan bijak. Jika perlu, bentuklah suatu grup terbatas, sehingga hanya teman-teman dan anggota grup tersebut yang tahu. Tidak perlu disebarkan kepada halayak, karena imajinasi teman-teman tidak ternilai harganya. Tingkatkan pemahaman penggunaan aplikasi yang mendukung karya teman-teman. Makin luas pemahamannya, makin baik pula hasil karya imajinasi teman-teman. Jangan lupa untuk perbanyak literasi mengenai kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Upayakan untuk tidak mereplikasi karya orang lain yang berpotensi melanggar aturan yang telah disediakan. Kalau masih terbatas pada grup atau media sosial tidak jadi masalah, teman-teman. Namun jika disebarluaskan ke halayak, risiko berhadapan dengan sanksi-sanksi itu berpeluang sangat besar. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Tips menjadi kolektor iklan atau acara TV yang baik. Ini ya, di kemudian hari tayangan iklan akan menjadi barang yang langka dan sangat unik. Makin tua usianya, makin susah untuk ditemukan. Bagi teman-teman yang memutuskan untuk menjadi kolektor iklan, berikut ini adalah tips menjadi kolektor yang baik. Berikan apresiasi terhadap sumber tayangan iklan apabila iklan tersebut berbentuk visual atau digital, seperti memberi link sumber, meminta izin kepada sumber asal, akan jauh lebih baik jika teman-teman membeli rekaman iklan tersebut kepada sumbernya. Lalu yang kedua, sortir koleksi iklan atau acara TV yang dimiliki. Dengan melakukan penyortiran, halayak bisa menyaksikan tayangan iklan sesuai dengan waktu yang mereka inginkan atau tahun yang mereka ingat. Ketiga, pertahankan tanda air sumber dan jangan direplikasi atau dihapus. Ingat teman-teman, memperoleh sumber tersebut juga harus melihat aspek ketiga. Jangan sampai medsos teman-teman mania pertelevisian tumbang karena adanya klaim laporan hak kepemilikan. Ini banyak banget teman-teman di YouTube ya. Jadi ketika ada yang tumbang itu harus diperhatikan, pasti ada yang salah ya. Jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan, sebaiknya jangan dipublikasikan atau hindari komentar mengusik maupun mengganggu halayak. Mari junjung etika dan kesopanan sebagai seorang mania pertelevisian yang baik. Jadi teman-teman, jika ingin menjadi yang terbaik, ya, tolong junjung etika dan junjung kesopanan. Ini selain kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi yang baik, ini juga harus dijunjung teman-teman, etika dan kesopanan. Karena usia teman-teman juga akan bertambah, ya. Usia saya apalagi yang akan bertambah, dan seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman partisipan, saya juga tidak mungkin akan abadi ya bertahan menjadi seorang pengamat pertelevisian. Jadi saya harap teman-teman untuk untuk menjadi yang terbaik sebagai seorang mania pertelevisian. Niscaya teman-teman, jika semua aspek ini terpenuhi, maka teman-teman bisa meneruskan atau melanjutkan kegiatan-kegiatan saya yang di kemudian hari akan
pudar seiring dengan berjalannya waktu dan usia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan kepada host tolong berikan limit time ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Teman-teman dapat melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, paling hanya beberapa yang bisa saya jawab, mengingat waktu yang juga sangat terbatas, teman-teman. Baik, silakan menggunakan fitur chat, teman-teman, bagi yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kepada host, silakan aktifkan tolong aktifkan fitur chatnya biar teman-teman bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, sudah saya buka. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan teman-teman bagi yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan mania pertelevisian. Saya harap teman-teman puas dengan materi ini. Ya, saya juga tidak berharap banyak ya kepada teman-teman partisipan untuk datang ya, tapi ternyata setelah saya lihat partisipannya cukup banyak, saya sangat mengapresiasi teman-teman. Dan perlu diingat juga teman-teman, bagi teman-teman partisipan atau yang tidak dapat mengikuti materi Zoom meeting ini, nanti akan saya share di YouTube atau di media sosial sehingga teman-teman bisa menyaksikannya. Oke, ini saya lihat ya. Oke, ini dari Malik ya. Tentang fanmade atau TV internet tadi saya pantau sudah banyak yang pakai keterangan. Untuk TV internet itu apakah masih tergolong maniak atau bukan? Ya, jadi terima kasih saudara Malik ya. Maniak pertelevisian itu kan sangat luas ya artinya. Tapi dengan mereka membuat TV-TV-an atau TV internet, berarti mereka setidaknya sudah paham bagaimana sebuah stasiun televisi atau televisi internet itu dioperasikan. Misalnya mereka melakukan screenshot atau melakukan perekaman terhadap program-program televisi, itu artinya teman-teman sudah tahu basic dasar dalam sebuah stasiun televisi. Jadi saya anggap mereka juga maniak ya, tapi ya itu tadi, maniak televisi kan bisa sangat luas artiannya ya. Kemudian untuk saudara Nur Fadil Cahaya Muhammad, apakah benar Setiga Farma termasuk maniak TV? Ya, kalau saya perlu informasikan, Setiga Farma itu termasuk maniak TV ya. Tapi melihat bahasa yang digunakannya juga seperti kita tidak dapat paham ya. Ini kita pastikan bahwa ini Setiga Farma atau yang berada di dalamnya ini atau menjadi anggotanya ini perlu mendapat perhatian yang sangat khusus, teman-teman. Mungkin teman-teman emosi ya, ada beberapa di antara mereka membuat TV-TV-an seperti Setiga Farma, Seniga Farma, kemudian ada Petruk TV yang ternyata mereka menjadi melakukan ocehan-ocehan yang tidak etis ya, seperti menghina presiden, kemudian menghina agama, kemudian menghina negara. Jadi mereka ini sebetulnya sangat krisis perhatian, teman-teman. Tapi sayangnya itu tadi ya, kendalanya adalah kita tidak bisa mengetahui siapa orang di balik Setiga Farma atau yang sejenisnya, dan mereka juga sepertinya sangat enggan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan dari kita ya, atau mungkin mereka merasa menganggap saya ini adalah golongan elitis yang tidak menerima aspirasi atau saran mereka ya. Itu teman-teman. Kemudian dari saudara Anggara Putra, saya bertanya, apakah logo saya harus diganti karena logo saya ini kan kelihatan mirip sama TV nasional terakhir. Berarti apakah harus diganti atau tidak? Oh ya. Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan sebuah logo itu sudah didaftarkan di
hak di DJKI atau hak kekayaan intelektual sebaiknya diganti saja ya teman-teman. Nah, itu kan banyak ya. Jadi di dunia ini itu kan banyak ya contoh TV-TV-an atau contoh pertelevisian yang teman-teman bisa ganti gitu. Kalaupun mau ingin mengikuti, tapi jangan sampai persis di warna, kemudian jangan persis di font atau di ukiran-ukiran atau grafis-grafisnya ya teman-teman. Jadi buat saya dihindari kalau memang itu 100% mirip. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, dan itu saya pastikan teman-teman harus berada dalam wadahnya ya. Jadi tidak disebarluaskan ke halayak ya. Oke, saya lanjut ke Aska. Saya ingin dengar dinasti Petruk. Apakah sudah mulai tidak terdengar kabarnya? Apakah ada kabar terbaru mengenai mereka? Nah, mengenai Petruk ini kita nggak tahu ya, karena ya itu tadi. Jadi maniak pertelevisian ini memiliki nalar yang mungkin jenius sehingga mereka mungkin dapat membelah diri atau mungkin mereka dapat melakukan replikasi identitas sehingga kita tidak tahu apakah benar mereka masih menjadi bagian dari Petruk atau tidak. Tapi teman-teman harus waspada bahwa intinya adalah jangan terpancing emosi. Kita harus tahu bahwa ya mereka ini ya mungkin butuh perhatian dan membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Saya tidak bisa bilang mereka ini anak berkebutuhan khusus ya, tapi lebih ke arah maniak. Dan maniak juga membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Kemudian Saudara Muhammad Fatur, saya mau bertanya, apakah motif komplotan Petruk dan Setiga Parma menghina tokoh figur maupun dunia pertelevisian? Karena itu tadi teman-teman, menganggap kita ini atau saya itu sebagai bagian dari pengamat yang elitis. Enggak teman-teman, ini kita semua terbuka ya, biar teman-teman memperhatikan. Karena tadi disebutkan bahwa kemampuan berkomunikasi mereka itu masih sangat kurang dan sangat buruk, sehingga saya tidak paham kenapa mereka memaki-maki saya. Kan bisa mereka sampaikan ke saya seperti apa. Kalau memang tidak bisa mengungkapkan ke saya, cobalah untuk berlatih berbahasa yang baik, teman-teman. Udah cukup saja. Jadi kenapa saya merasa terganggu ya? Karena balik lagi ke teman-teman tadi yang tiba-tiba menelpon saya, tiba-tiba mengancam, kan saya juga kaget ya. Ya sebisa mungkin hindari yang tidak perlu ya teman-teman. Jadi balik lagi bahwa kemampuan organisasi dan komunikasi teman-teman itu harus diperhatikan. Lanjut lagi kepada Lutfia Kurani Suminar, saudari, makasih. Saya mau bertanya mengenai terkait program televisi di Indonesia. Masih banyak acara televisi yang rendah dalam literasi, terutama TV yang memperhatikan cuma mempentingkan rating. Tanggapan Mas Kaliandra, ya gini ya, saudari Lutfia, itu udah dari dulu loh, saudari Lutfia. Dari zaman RCTI sudah menasional, itu mereka mengejar rating. Apalagi sekarang ini rating kan banyak yang rebutan ya. Ya mereka, kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena ya balik lagi ke selera masyarakatnya. Sehingga masyarakatnya terperdaya atau hanya bisa menerima apa yang disajikan oleh stasiun televisi, saudari Lutfia. Jadi, ya kalau memang kita merasa sebuah acara itu tidak baik, ya kita tidak bisa berbuat banyak sih. Kecuali kalau kita berharap sebuah aturan atau regulasi-regulasi yang bisa membatasi atau memberi alternatif kepada sebuah stasiun televisi untuk membuat program yang lebih baik. Itu ya Lutfia Kurani Suminar. Jadi acara televisi ini yang memang bergantung kepada selera penontonnya, bukan kepada stasiun televisinya. Jadi ada pasar dan ada permintaan, maka stasiun televisi itu akan menanggapinya. Kemudian balik lagi Nur Fadil Cahaya Muhammad. Saya melihat banyak komen-komen spam di channel Widiaji yang suka ngemis upload rekaman. Apakah dia juga merupakan mania kolektor acara TV dan iklan? Ya tentu saja. Mereka pasti termasuk di bagian dari maniak pertelevisian. Cuman ya itu tadi. Buat teman-teman yang menyaksikan materi tadi, saya harap tidak mengikuti jejak mereka ya. Sehingga teman-teman paham apa dan harus bagaimana supaya teman-teman tidak mengganggu dan tidak mengusik orang lain. Oke. Stephen Munardi. Selamat sore Kang Kaliandra. Saya dengar ada maniak yang punya TV banyak tapi fansnya kartun Pokemon. Apakah dia maniak yang baik karena di konten dianggap annoying sebagai sebagian halayak? Ya ini tadi teman-teman.
Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Dewina Subasitasari, ibu saya. Ibu saya pernah menyampaikan bahwa ada yang menyebut maniak ini atau berkebutuhan khusus ini penyakitnya orang kaya. Nah, dengan mereka, ya saya tahu siapa orang tersebut ya. Ya itu tadi, karena orang tuanya hanya berfokus kepada keinginan si anak, sehingga si anak tersebut tidak diberikan atau tidak diberi pendidikan etika atau tidak diberikan pendidikan dasar, sehingga orang tersebut ya sudah melakukan perisakan, melakukan kekacauan ya, yaitu mungkin orang tuanya yang hanya mendiamkan. Ya semoga saja orang tuanya tidak tersandung kasus hukum ya. Semoga si orang tuanya paham bahwa dunia internet ini sangat luas ya, bukan hanya milik mereka, tapi juga milik orang banyak, hajat orang banyak. Saya harap orang tuanya paham, orang tuanya tahu bahwa anaknya itu harus segera diberikan arahan, kemudian diberikan batasan-batasan, bukan dilarang, tapi dibatasi ya, gitu. Balik lagi yang terakhir. Apakah acara televisi sekarang tidak bermutu dan berfokus pada rating dan termasuk sinetron? Seperti yang tadi ya, saudari Lutfia, saya jawab bahwa itu bergantung kepada selera masyarakat ya, saudari Nur, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau memang masyarakatnya ingin yang terbaik, ya mau tidak mau harus menyaksikan alternatif, atau ya sebaiknya tidak menonton TV sama sekali ya. Kita boleh mengkritik, iya. Walaupun ada KPI, tapi tidak membantu banyak ya, baiklah, gitu ya. Kemudian KFTDR, oke. Saya mau tanya, kenapa Maniak TV sekarang susah dikontrol? Karena kenapa orang tua sengaja lepasin anaknya untuk menggunakan gadget supaya bisa spam beberapa video YouTube? Ya, orang tua mungkin sudah sangat lelah ya. Mereka harus mengurus anak, mungkin mereka punya kegiatan yang lain, tapi ya itu tadi. Ini beban yang sangat berat ya, teman-teman, terutama orang tua ya. Tapi saya dalam diri saya berharap bahwa mudah-mudahan di kemudian hari ada sebuah wadah atau komunitas yang mengajak maniak pertelevisian untuk ikut andil dalam sebuah pertelevisian. Saya lihat ada salah satu maniak pertelevisian, dia akhirnya dia bisa ya ikut dalam pentas di stasiun TVRI ya. Nah, saya ingin teman-teman bisa mengikuti jejak itu, dan orang tuanya juga harus proaktif ya. Jangan membiarkan anak-anaknya jangan membiarkan anak-anaknya larut dalam hayalan-hayalan yang tidak terkendali. Saya harap gitu ya, teman-teman. Adnan Marsekal, sebelumnya dijelaskan salah satu maniak TV memanipulasi jadwal. Saya ingin tahu bagaimana supaya penonton TV tidak gampang tertipu. Ya, saya sendiri sih untuk saat ini ingin sekali membuat sebuah wadah atau media tertentu untuk menunjukkan bahwa saya punya beberapa jadwal TV yang dia ambil dari koran. Nah, koran tersebut juga sudah menuliskan jadwal TV tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kan sudah ada sumbernya yang jelas. Nah, tapi saya ingin pastikan bahwa teman-teman tadi ya, jangan mereplikasi atau sertakan sumber dari mana gambar tersebut teman-teman peroleh ya. Jangan sampai orang-orang mengira ini hasil dari orang lain, dan ya perlu diketahui bahwa saya misalkan melakukan rekaman atau mengupload jadwal, yang ramai itu yang di-upload dari saya dan di-upload oleh orang lain itu lebih ramai daripada yang saya ngupload. Entah kenapa, gitu ya. Bagas radar tukang capture. Oh ya, Mas Bagas ya. Saya serius mengaku no gimmick. Saya sering mengcapture karena mereka semangat. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan apresiasi kepada Bagas tukang capture. Saya ingin Anda tetap semangat ya, dan tolong ingat bahwa jangan sampai aksi kegiatan Anda itu dianggap annoying oleh beberapa presenter, tapi saya anggap Anda adalah termasuk yang terbaik ya. Jadi saya ingin Anda meneruskan kegiatan Anda, jangan merasa ini sebagai aib ya.
Mudah-mudahan halayak bisa paham apa yang Anda lakukan sekarang ini, ya. Dan saya ingin Anda juga bisa meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi-aplikasi. Siapa tahu passion Anda sebagai seorang maniak stasiun televisi bisa menjadi yang terbaik seperti materi yang saya bahas sekarang ini, ya. Terima kasih Mas Bagas, ya. Saya apresiasi terhadap Anda. Jagat Muhammad. Oke. Ya, baik. Pemuda asal Situbondo, saya penggemar televisi baik stasiun maupun acaranya, ya. Saya ucapkan apresiasi terhadap teman-teman, tapi tolong ingat aspek-aspek yang sudah saya sebutkan, tidak mengganggu orang lain, dan ikuti aturan-aturan yang ada, ya. Hanifan, saya bertanya bahwa bulan lalu Tiga membuat salah satu video yang menghina agama di Indonesia. Video viral dan sudah dihapus. Mengapa belum ada yang melaporkan terkena Undang-Undang ITE? Juga Setiga Pharma mempunyai musuh Stanford Pharma. Oke, Stanford Pharma itu saya belum tahu, ya, tapi kan pasti itu pecahan dari Setiga Pharma. Mengenai Undang-Undang ITE, ya itu tadi, kalau ada orang hebat atau orang nomor satu yang bisa melaporkan itu, ya mungkin Setiga Pharma akan hancur, ya. Tapi saya harap itu jangan terjadi, ya, karena ya itu sangat berat loh. Nanti itu akan berimbas kepada maniak pertelevisian. Jadi bagi yang menyaksikan materi ini, saya harap teman-teman bisa menghindari berbagai kasus yang mengintai para maniak pertelevisian, ya. Mungkin mereka kurang tahu cara mendidik anak berkebutuhan khusus, tapi ya diberi, ya itu yang mereka tahu. Ya, saya nggak bisa bilang berkebutuhan khusus, ya, karena itu sangat sensitif kepada saudara Malik, ya. Jadi saya harap, ya, bagi mereka yang maniak ini dan orang tua juga harus berperan aktif apabila anaknya memiliki passion di bidang pertelevisian. Tolong buat orang tua jangan dicemooh, jangan dihancurkan masa depan mereka hanya gara-gara mereka ini seorang maniak pertelevisian, ya. Ingin bantu. Bagaimana Mas Teddy Sukma Apriana, ya, yang tadi, ya, founder Suara Pemancar. Bagaimana cara membedakan maniak TV yang baik dan perlu pembinaan? Ya, ini tugas kita semua, teman-teman, bahwa bagaimana cara membedakan maniak TV yang baik dan perlu pembinaan. Itu tadi dari bahasa-bahasa yang mereka gunakan, kemudian juga kalau misalkan mereka masih bisa dibina, masih bisa diberitahu, masih bisa kita tidak bisa sebut itu ditegur, ya. Kita beri arahan, saya yakin mereka akan ikut, ya. Saya yakin mereka akan ikut jejak kita menjadi seseorang yang baik, ya, menjadi seorang yang paham bahwa menjadi maniak pertelevisian itu sangat kompleks dan bukan berat, ya, butuh banyak proses, gitu, ya. Saya bagi tips biar terlalu sering-seringlah bagi waktu antara TV dan real life. Terima kasih Bagas, saya apresiasi tipsnya. Kemudian Muhammad Zaki, saya mau tanya, untuk mock up semisal roti brand X goreng, apakah mereka mencari perhatian atau sarkas? Lebih tepatnya mencari perhatian, ya. Kalau sarkas itu beda. Mungkin karena saya sering mengamati sarkasme atau yang sejenisnya, saya anggap mereka lebih cenderung ke mencari perhatian, ya. Entahlah apakah halayak mengerti apa yang mereka lihat atau tidak, ya. Pak Reza, selamat sore. Saya mau tanya, di Wikipedia yang berhubungan dengan pertelevisian seringkali ditemukan artikel yang salah atau kurang akurat, bahkan berkesan menyesatkan. Apakah itu maniak TV, kaum ABKK, atau kurang literasi, atau tidak dibimbing oleh orang tuanya? Ya, Saudara Fariza, itu tadi, ya. Jadi karena mereka jadi kompleks, ya. Kurang literasi, ya. Kemudian mereka maniak, ya. Nah, saya harap kepada teman-teman maniak pertelevisian itu tadi, perpustakaan itu adalah gudangnya ilmu. Bukan saya mau mempromosikan perpustakaan, ya, tapi perlu diingat bahwa itu gudangnya ilmu, jembatan ilmu, surganya ilmu, ya, teman-teman. Apabila sumber di buku tersebut dirasa diragukan, teman-teman bisa melakukan argumentasi atau melakukan interupsi, ya, dengan resmi, gitu. Jadi
selama ini saya mencari di perpustakaan koran-koran itu saya anggap dipertanggungjawabkan karena itu dari pers ya, dari koran-koran loh, bukan dibuat sendiri. Itu dibuat oleh wartawan-wartawan yang saat itu sudah sangat kompeten gitu ya, teman-teman gitu. Ya, jadi gini ya teman-teman, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih untuk chatnya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa sebagai seorang maniak TV itu kita harus melihat aspek etika, kemudian aspek etika ini supaya teman-teman paham bahwa tidak semua halayak mengerti apa yang teman-teman bicarakan, apa yang teman-teman sampaikan sebagai seorang maniak televisi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki rekaman TV dan kemudian re-upload, saya beri wejangan agar mencantumkan sumber, ya, agar mencantumkan link supaya mereka yang merasa menjadi sumber itu merasa dihargai dan diapresiasi oleh teman-teman. Terlepas dari misalkan video yang ditonton oleh orang banyak itu berada di maniak pertelevisian, tapi teman-teman harus memperhatikan aspek etika dan empati ya kepada halayak ya. Ingat bahwa teman-teman di dunia ini tidak sendiri. Banyak kalangan-kalangan lain dan maniak-maniak yang lain yang juga melakukan aksi yang sama, tapi perlu diingat teman-teman jangan sampai tersandung kasus hukum atau melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan di negeri ini ya. Seperti itu. Masih ada sisa waktu 14 menit lagi bagi teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan chat ya. Mas Kali, berarti waktu kita masih ditambah lagi ya? Atau berarti ada termin lagi ya? Termin pertanyaan berarti. Oh gitu, baik. Paling kita tambah sampai 10 menit ya. Kalau di sini azan maghrib itu sekitar pukul 17.40 apa 17.43, saya lupa. Tapi sebelum azan maghrib di sini ya. Jadi saya sebelum maghrib saya akan akhiri materi ini gitu. Jadi silakan bagi teman-teman, ya silakan host buat teman-teman untuk bisa menyampaikan melalui chat ya. Kalau misalkan malu melalui mikrofon, silakan chat aja ya. Selamat datang kepada Gerard Sain Osiris yang saya tahu Anda adalah maniak Indosiar ya. Saya harap Anda bisa Saya harap Anda bisa mengoleksi lebih banyak dan bisa mengetahui lebih jauh tentang Indosiar ya. Karena banyak sekali cerita tentang Indosiar dari zaman dulu sampai sekarang. Saya harap Anda kalau punya kesempatan ke perpustakaan cari tentang Indosiar ya. Banyak loh iklan tentang Indosiar, bahkan di e-commerce tuh ada loh stiker Indosiar, kemudian kartu magnetik telepon yang berlogo Indosiar ya, saudara Gerard. Kalau Anda memiliki uang lebih atau Anda ingin menabung, silakan Anda buru, Anda koleksi, dan Anda buktikan bahwa Anda adalah maniak Indosiar. Oke, saya apresiasi Anda, saya tidak memusuhi Anda. Oke. Mas Kali, di sini ada 5 orang yang bertanya. Yang 5 raise hand, apakah diizinkan untuk membuka mic atau hanya chat saja? Boleh. Bagi mereka yang bisa open mic, silakan satu-satu ya. Di sini ada 5 orang. Di sini yang pertama Stephen, yang kedua Yusuf Yulindo, yang ketiga Jabat Muhammad, yang keempat Muhammad Faktur, yang terakhir adalah Teddy Suma Abriana. Silakan Mas Kali mau pilih yang mana? Oke, saya untuk Stephen dulu ya. Silakan untuk Stephen Lunardi. Nih, selamat sore Kang Kaliandra nih. Maaf ya, ganggu. Ini kan saya juga ada Instagram sama yang iklan-iklan jadul tuh, yang dimana saya ada penasaran lah beli rekaman.
Tahu lah, kalau rekaman itu harus ada kerja kerasnya, harus bayar 500.000 cuma buat kompilasi. Ada juga saya nemu tuh di link yang link 7, dia ngejual rekaman, ada yang nggak pakai kompilasi, satu iklan doang, nggak ada kompilasi. Ini sih saya juga tahu sih, boleh tuh jadi saran kalau buat banyak iklan yang tahu produknya kayak gimana. Sebenarnya saya juga pengen beli sih, cuma tunggu aja kalau aku ada kesempatan, tunggu duit. Kalau ada keinginan juga mau ikut nyawer tuh, biar bisa dirilis tuh kompilasi ikut nyawer. Ya, jadi gini ya, Mas Stefan, kita harus apresiasi ya kepada penyedia ya, maksudnya kepada sumber di mana iklan tersebut berada. Tapi perlu diingat bahwa apresiasi itu kan beragam dan ya itu tadi saya harap keinginan saudara Stefan Munardi ini bisa terrealisasikan ya mungkin dengan patungan atau mungkin dengan mengumpulkan, karena iklan ini saya yakin mereka akan menyimpan dan tidak akan mungkin habis ya seperti koran atau tabloid. Jadi saya yakin mereka masih akan menyimpan tergantung saudara membutuhkan rekaman mana yang akan dibeli oleh saudara ya. Jadi ya nggak usah panik, nggak usah terburu-buru ya. Kalau misalkan ada yang patungan, silakan Anda mau join, atau misalkan Anda ikut kesepakatannya seperti apa, tapi tolong hormati ya dengan patungan itu ya, karena itu tadi, itu bagian dari organisasi, membuat sebuah patungan dalam membayar itu termasuk bagian dari organisasi. Jadi tolong hormati ya, tolong apresiasi juga ya. Seperti itu ya, Saudara Stefan Munardi. Oke, terima kasih sarannya. Oke. Sudah clear ya. Oke, lanjut ke Saudara Yusuf Yulindo, silakan. Monggo Mas, silakan. Udah kedengar? Sudah aman. Ya. Silakan. Kenalkan, saya Yusuf Yulindo. Saya sih mau share sedikit aja soal anak berkebutuhan khusus ya. 4 tahun yang lalu kan saya magang di kebetulan di news kan. Nah, waktu itu salah satu presenter di Indosiar itu, presenter news, pernah cerita sama saya, dia tuh pernah di chat lewat LinkedIn sama siapa ya, inisialnya TO tuh, pasti Mas Andra tahu lah itu. Jadi pokoknya yang manik-manik itu deh, saya sampai si presenter itu cerita sama saya, ternyata beberapa orang di sana juga sampai di DM gitu kasarannya, sampai ke akun LinkedIn gitu. Makanya saya ini gak habis pikir, wah ternyata ini banget ya, ada yang lebih maniak lagi dari saya gitu. Kalau saya dulu waktu SMP memang sempat ya maniak presenter berita, cuma kan seiring waktu berlalu gitu aja. Bahkan setelah saya menjalankan magang di stasiun televisinya langsung, saya pun lama-lama jadi ternyata gini ya, tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi B aja gitu akhirnya tuh. Apalagi sudah melihat realitasnya lah seperti apa stasiun televisi, jadi makin itu doang gitu. Jadi kesannya tuh ngeganggu ke personal yang di katakanlah dispamin lah gitu. Itu aja sih baru keingetan tadi. Ya, baik, terima kasih Saudara Yusuf Yulindo ya yang sudah menyampaikan. Saya juga tidak habis pikir kok bisa ada yang seberani itu ya. Tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya usia, dia akan menyadari itu adalah aib dari dia ya, aib untuk dia ya. Mudah-mudahan di kemudian hari dia sadar bahwa oh ya saya sudah melakukan kesalahan yang luar biasa ya. Semoga dia sadar karena ya tidak mungkin kita menyadarinya sekarang dan entahlah gitu ya. Saya ingin supaya dia memahami bahwa ya tadi sudah saya sebutkan tidak semua halayak mengerti pemikiran-pemikiran unik seorang maniak pertelevisian. Itu Saudara Yusuf Yulindo, terima kasih ya atas pertanyaan dan unek-uneknya. Kemudian lanjut ke siapa nih host, silakan. Saya ke Mas Teddy aja, silakan Mas Teddy Sukma Priana. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya ingin apresiasi ya Mas soal materinya, soal Maniak TV ini. Saya bilang lanjutan dari interview kita kemarin ya di Suara Pengajar Live kemarin. Mungkin bagi teman-teman yang merasa ya tadi yang sudah dibilang Mas Ray bahwa jangan merasa jadi seorang penggemar TV itu aib atau gimana gitu. Ya memang saya bilang
kita harus bisa melihat sisi positifnya. Tadi penggemar TV salah satunya harus dijelaskan oleh Mas Kali dalam pemaparan materinya. Nah, kenapa saya ingin bilang harus dipetik hikmah positifnya? Karena ya mungkin tadi pengalaman dari yang Yusuf Lindo ya, dia menyukai Indonesia dan dia magang akhirnya di stasiun TV-nya. Nah, jadi gini kawan-kawan, mungkin saya ingin berbagi data ya soal apa sih kesempatan kita, apakah bisa berpengaruh dengan karir kita? Jawabannya iya. Ya mungkin kalau teman-teman mau tahu bahwa di tahun 2030 nanti ada job skill dalam karir yang bakal meningkat kebutuhannya. Salah satunya itu adalah interpersonal skill atau kemampuan untuk berhubungan antar personal. Ini diprediksi pada tahun 2020 bakal meningkat sebesar 17,5%. Alias, kenapa saya hubungan ini dengan kegemaran kita terhadap TV? Karena ya kita kan seperti juga Mas Kali, penyiaran itu masuk ke ranah ilmu sosial, di mana berkomunikasi antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti misalnya rekaman, atau misalnya jadwal TV, atau misalnya analis mengamati televisi gitu, kan kita pasti membutuhkan teman diskusi ya, nggak cuma sendirian. Nah, itu saya bilang salah satu cara untuk bisa melatih skill interpersonal itu bisa melalui kegemaran kita terhadap TV, baik itu sebagai internet, baik itu capture, baik itu kolektor, media, iklan, sebagainya. Cuma ingat, jangan sampai merasa, oh gue paling ini deh, paling tahu soal TV. Bukan berarti ya seperti kata patah ya, ilmu itu luas. Jadi janganlah kita menganggap kita itu sebagai orang yang dengan gelas yang penuh, tapi lah anggaplah diri kita sebagai gelas yang belum penuh, yang haus akan. Jadi semakin kita banyak tahu, kita semakin menyadari bahwa kita tuh masih masih banyak yang kita belum tahu. Jadi maksud saya tuh interpersonal skill sangat dibutuhkan sih dalam pekerjaan, dan salah satu cara untuk bisa melatihnya adalah ya bisa melalui kegemaran kita menggemar TV ini. Tapi ya harus diingat juga jangan sampai berlebihan, jangan merasa paling jago, paling mengerti ya, karena balik lagi ilmu itu luas. Itu sih ya, saya berbagi sharing aja buat teman-teman juga ya. Mungkin Mas Kartik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas tambahan wejangannya buat Mas Teddy. Saya sangat antusias sekali Mas Teddy bisa datang ke diskusi ini, karena perlu teman-teman ketahui ini inisiasi saya seperti ini juga dari wawancara dengan suara pemancar oleh Mas Teddy Sukapriyana. Saya pribadi ingin dekat dengan teman-teman para mania televisi supaya teman-teman paham bahwa tidak ada satupun yang elitis. Jadi anggapan teman-teman terhadap saya soal elitis itu salah. Jadi bukan soal elitisnya, tapi teman-teman yang menyampaikan ke saya yang mungkin saya masih keliru gimana cara menanggapinya. Oke, baik, kepada host siapa ada lagi yang oh ya ini ya. Silakan kepada Saudara Bagas apabila mau menyampaikan unek-uneknya. Silakan. Di sini tersisa hanya 2 orang. Oh, 2 orang. Siapa lagi? Oke. Ini. Teman-teman, ini ada waktu beberapa menit. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya silakan rasain. Kalau tidak ada berarti kita ambil terakhir cuma 2 orang ini aja. Oke. Silakan. Untuk Bagas, apakah mau? Silakan. Oke, saya buka ya pertama dari Bagas. Halo. Ya. Halo, Bro. Nah, kebetulan saya mau share salah satu maniak TV. Kebetulan kan saya ada tuh di grup Telegram yang biasanya, mohon maaf ya ini karena suara banyak mobil lewat, saya pada di warung. Saya kebetulan ada warung juga. Nah, saya pernah ada kejadian salah satu maniak TV itu menurut saya agak mengganggu ya, dan sebenarnya sih positif aja sih, tapi yang jadi masalahnya salah server. Karena waktu mana grup itu ya
apa ya, grup Telegramnya itu bahas, biasanya kan saya kan sama teman-teman kan sering nongkrong bola. Nah, dia ngomongnya terlalu apa ya, terlalu bahas tentang dunia pertivian, sampai ya beberapa teman saya itu sampai apa ya, japri saya gitu di Telegram, bilang, aduh ini mengganggu banget nih, gimana ya, saya nggak ngerti TV, padahal saya aja yang ngerti TV aja ya, nggak gitu-gitu amat ya di grup ya. Sehingga sampai report ke teman saya yang kebetulan adminnya minta di-kick. Jadinya ya sampai apa namanya, mengganggu gitu ibaratnya, karena ya mungkin teman-teman saya udah mayoritas nggak ngerti soal beginian gitu. Ya, baik. Kayak siar bola kayak gitu. Ya, baik, Saudara Bagas, terima kasih. Terima kasih unek-uneknya. Ya, itu tadi ya, maniak pertelevisian itu kadang ya tidak apa, dia bisa jadi dia karena merasa passionnya itu sangat kuat sehingga dia masuk kemana aja, ke grup mana aja, walaupun grupnya bola tapi dia bahas TV. Itu sering ya. Jadi ya yang paling pertama adalah ya coba beritahu dia, kalau memang dia tidak bisa ya sudah tinggal ditendang aja gitu ya. Mohon maaf gitu. Karena ya sekali dua kali tidak bisa dikasih tahu atau tidak bisa diberikan teguran, ya silakan, toleransi buat saudara-saudara yang mungkin merasa terganggu ya silakan. Tapi upayakan pendekatan persuasif ya. Kalau memang dia mengerti ya silakan. Tapi kalau tidak ya udah tinggal ditendang aja. Oke, kepada host ini berarti satu lagi ya, kepada Saudara Jagat Muhammad. Silakan Jagat Muhammad. Silakan kepada Jagat Muhammad. Sudah saya kasih izin untuk Muhammad. Silakan untuk Jagat Muhammad membuka mic-nya. Terima kasih. Oh iya, kayaknya belum ya, belum ada belum ada respon ya kepada Jagat Muhammad. Saya limpahkan kepada Saudara Alvan Nazuardi, silakan host buka mikrofonnya. Saya sudah kasih izin, silakan untuk Saudara Alvan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya sangat menarik. Dan ini soal maniak pertelevisian yang kadang-kadang juga mirip-mirip sama maniak yang lain begitu loh. Dan saya juga terheran-heran juga dengan tadi slide yang ada beragam logo TV-TVan itu. Saya ngelihatnya kayak agak sedikit mengganggu banget gitu loh, karena mereka kok hayalannya kok sampai sejauh itu. Dan bahkan saya jujur juga maniak TV, tapi nggak gini-gini banget, cuma berhayal andai punya stasiun TV, tapi untuk mewujudkannya pun rasanya nggak berani gitu loh. Tapi sejauh ini kalau saya bilang pemaparan materinya cukup bagus kok. Jadi itu aja sih gitu. Ya, terima kasih kepada Saudara Alvan ya yang juga telah mengikuti materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, karena itu tadi ya, berawal dari perhatian saya dan juga keprihatinan saya melihat banyak maniak TV yang mungkin karena obsesinya yang sangat besar sehingga dia tidak tahu bahwa dia masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang artinya menerabas ya, artinya tidak paham situasi, tidak paham kondisi, dan tidak paham waktu gitu. Nah ini jadi saya pastikan bahwa maniak TV ini kita harus akui, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka ini ada di sekitar kita. Tapi dengan catatan kalau mereka mau kita bina, kalau mau kita arahkan, kalau mau kita berikan masukan-masukan, saya yakin mereka akan menjadi maniak TV yang sangat baik ya. Dan mungkin mereka akan menjadi pengamat, atau mungkin angan-angan mereka di dunia pertelevisian bisa diwujudkan ya. Banyak sekali loh. Ini mungkin kayak Saudara Yusuf Yulindo sekarang yang mungkin bisa merasakan ya, saya juga bisa merasakan ya. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan bagaimana sih suka dukanya, pahit manisnya menjadi seorang maniak pertelevisian yang harus melawan banyak hal,
mungkin dari orang tuanya yang tidak mendukung, kemudian juga dari teman-temannya yang melakukan perundungan, kemudian juga dari guru-guru, mungkin oknum guru yang menyobek gambar-gambar kalian waktu SD, mungkin ya, yang itu akan menjadi trauma di kemudian hari. Atau mungkin kalian pernah dianiaya oleh orang terdekat karena kalian ini seorang maniak, ya. Saya harap teman-teman saya sangat sedih kalau memang itu pernah terjadi pada hidup teman-teman ya. Saya ingin teman-teman kalau bisa tetap lanjut ya, kalau bisa tetap bertahan sebagai seorang maniak TV ya. Saya ingin ada yang bisa meneruskan saya. Saya ingin ada yang bisa melanjutkan jejak saya dan juga teman-teman. Karena saya nggak tahu di kemudian hari saya bisa bertahan atau tidak. Atau di kemudian hari saya masih hidup atau tidak. Jadi saya ingin kepada teman-teman yang bisa meneruskan jejak langkah saya, tolong perhatikan, tolong literasinya diperbanyak. Ya. Perpustakaan itu terbuka lebar buat teman-teman semua ya. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melarang. Kalian mau berhari-hari di perpustakaan silakan, tidak ada yang melarang. Itu artinya wawasan kalian sedang dibentuk ya dengan datang ke perpustakaan. Kalian tunjukkan kepada saya. Kalian bisa memberikan sumber yang valid kepada saya angkat topi. Ya, saya apresiasi kepada teman-teman yang bisa menunjukkan validitas, yang bisa menunjukkan bahwa teman-teman punya sumber yang sangat akurat. Ya, siapa tahu saya tidak punya, tapi teman-teman punya. Ya, oke, baik untuk partisipan, teman-teman partisipan sudah masuk kepada penghujung acara. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi maniak TV itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Tapi dengan catatan itu tadi, tolong patuhi aturan-aturan yang ditegakkan. Bagi yang sudah paham aturan-aturan ditegakkan, tambah literasi, tingkatkan literasi dan kemampuan teman-teman. Bagi yang sudah meningkatkan kemampuan kepada teman-teman, bantulah saya, bantulah teman-teman yang lain untuk memberikan pemahaman pada maniak-maniak TV yang baru. Semoga mereka dengan diberi perhatian oleh kita, semoga dengan kita memberi curahan kesempatan kepada mereka, mereka memahami bahwa mereka ada di dunia yang menghargai mereka, yang benar-benar menjunjung angan-angan mereka, sehingga sesuai dengan judul materi hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021, menjadi yang terbaik untuk para maniak pertelevisian dan angan-angannya di dunia pertelevisian. Baik, itu saja teman-teman partisipan yang sudah mengikuti pertemuan daring. Mungkin ini yang pertama bagi teman-teman menyaksikan saya langsung, atau mungkin yang pernah bertemu dengan saya dan karena pandemi. Saya harap teman-teman bisa saya bisa bertemu dengan teman-teman di lain kesempatan agar kita bisa saling membagi, bisa mencurahkan, bisa berbagi wawasan dengan teman-teman terhadap dunia pertelevisian, sehingga bisa mudah-mudahan ada yang bisa meneruskan passion saya di dunia pertelevisian. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan. Bagi yang tidak dapat atau tidak bisa mengikuti Zoom ini, akan saya bagikan cloud-nya sesegera mungkin, sehingga teman-teman bisa menyaksikan ulasan-ulasan ataupun rangkaian dari Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Selamat petang menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.